Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi di Mapel Matematika. Terima kasih yang telah hadir. Hari ini kita akan membahas bab yang pertama. Teman-teman bisa sambil dilihat bukunya, yaitu bab 1, pola dan barisan bilangan. Nah, kita langsung saja. Oh ya, seperti biasa teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung raise hand atau open mic langsung bertanya. Oke, silakan perhatikan screen. Nah, teman-teman, pola bilangan. Pola bilangan adalah hal yang biasanya selalu berubah. Tapi berubahnya dari pola bilangan selalu menunjukkan nomor-nomor yang bisa kita tebak. Salah satu contoh formula bilangan, teman-teman bisa lihat di contoh yang paling awal bab 1 mengenai pola dari bunga matahari. Teman-teman bisa lihat kelopak dari bunga matahari tersebut berpola sehingga menghasilkan sebuah gambaran yang sangat indah yang bisa kita lihat. Oke. Nah. Pola bilangan simpelnya adalah kumpulan bilangan yang jika dijajarkan akan membentuk suatu pola atau aturan rumus tertentu. Nah, teman-teman ada banyak macam-macam dari pola bilangan. Kalau di buku teman-teman bisa lihat halaman 3. Pola bilangan. Di buku ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, dan seterusnya. Teman-teman bisa fokus di screen. Ada juga yang namanya pola bilangan persegi, ada pola segitiga, ada juga pola persegi. Nah, kita juga bisa menghitung jumlah titik atau nama lain dari titik itu disebut noktah dengan melihat pola bilangan atau bilangan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Yang pertama, teman-teman bisa lihat ada sebuah bola yang berisi 9. 9 ini berasal dari 3 kali 3. Nah, kemudian pada gambar selanjutnya ada sebuah tempat yang berisi 16 bola yang berasal dari 4 kali 4. Selanjutnya ada 25 bola yang berisi yaitu ya tempat yang berisi 25 bola berasal dari 5 kali 5. Teman-teman bisa menebak nih berapa jumlah bola yang ada di angka selanjutnya. Ingat polanya 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 berarti di sini 6 kali 6. Aduh sorry jelek tulisannya. Ya. Berapa 6 kali 6? Berarti di sini jumlah bolanya adalah 36. Begitu juga seterusnya. 7 kali 7. Nah, ini yang disebut dengan pola, teman-teman. Yang bisa kita tebak. Dan pola itu angkanya pasti nggak akan berubah. Nah, teman-teman sekarang bisa sambil lihat di bukunya. Di buku di halaman 4. Membuat sebuah pola bilangan. Teman-teman bisa lihat di contoh 1.1. Kita ke notepad. Oke. Tentukan bentuk umum dari pola bilangan berikut, yaitu 3, 6, 9, 12. Titik. Nah, teman-teman, ketika kita melihat sekilas dari, teman-teman, ketika kita melihat sekilas dari bentuk soal ini, kita bisa mengetahui berapa angka selanjutnya yang akan muncul. Ingat, kita punya semacam intuisi.
3, 6, 9, 12. Berarti selanjutnya adalah 15. Dan selanjutnya adalah 18. Kenapa? Karena persamaan dari pola ini, dari pola 3, 6, 12 adalah sama-sama ditambah 3. Benar atau salah? Benar. Gimana? Benar. Oke, good. Benar ya jawabannya. Setelah kita ketahui, 3 ditambah 3 adalah 6. Kemudian 6 ditambah 3 adalah 9. Begitu juga 9 ditambah 3 adalah 12. Bisa kita ketahui angka yang ditanyakan ini. Berarti 12 ditambah 3 adalah 15. Kemudian 15 ditambah 3 adalah 18. Nah, pola sederhana ini disebut pola dari bilangan ganjil. Kenapa? Karena kita menambahkan bilangan ganjil dari pola tersebut. Teman-teman bisa lihat juga penyelesaiannya di contoh 1.1 halaman 4. Nah, setelah kita mengetahui pola dari bilangan tersebut, kita bisa membuatkan sebuah rumus. Seperti apa rumusnya? Seperti ini. Yang pasti di sini adalah 3. Nah, berarti teman-teman bisa tak tuliskan seperti ini. 3 ditambah nilai dari sebelumnya. Nilai dari sebelumnya bisa kita rumuskan sebagai N. Oke? Sama dengan Z. Kalau di buku agak berbeda sedikit. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Contohnya seperti apa? Misal kita ambil contoh yang 15 ditambah 3 adalah 18. N di sini adalahnya yaitu 18. 3 ditambah 18 ada 21. Nah, oke teman-teman. Kemudian kita bisa kan 21 sebagai N yang akan kita gunakan di rumus-rumus berikutnya. Simpelnya seperti itu. Salah satu contoh yang awal. Teman-teman bisa lihat juga di halaman 5 selanjutnya. Ada pola bilangan ganjil. Yang mana rumus dari bilangan ganjil adalah 2N dikurang 1. Kita contohkan. Kalau di buku 1357, oke kita coba. 1357, seterusnya. Kalau secara sekilas, tanpa rumus kita bisa mengetahui berapa nilai setelah 7, berapa nilai setelah 2 angka setelah 7, dan seterusnya. Oh ya teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman ketahui, angka-angka ini itu kita sebut sebagai suku. Misalnya, suku ke-1 adalah berapa? 1. Suku kedua adalah 3. Oke, begitu contohnya. Misal, 4, 6, 8, 10. Suku ke-1 nilainya berapa Cika? Nilainya adalah 4, suku pertama. Suku kedua nilainya adalah 6. Teman-teman bisa lihat dari sini. Yang menjadi pembeda adalah komanya. Suku ketiga adalah 8, suku ke-10 adalah suku keempat adalah 10 dan seterusnya. Oke. Nah, kembali ke soal yang tadi. Kembali ke soal yang awal, kita bisa menggunakan rumus 2N plus 1 untuk mencari nilai dari pola bilangan ganjil. Kita buktikan. Kita akan mencari misal jumlah 4 bilangan ganjil pertama.
Oke, mana ya? 1357. Kalau secara simpel, angka berikutnya kita bisa prediksikan adalah 9, adalah berapa? 11, 13. Tapi kita coba gunakan rumusnya. Untuk mencari angka N itu kalau di sini disebut sebagai suku. Oke, good. Misal, ke suku kedua ada jawabannya. Suku kelima. Suku kelima. Pakai rumusnya. 2N kurang 1. Ingat, kalau ada, seperti yang sudah Efran ajarkan di kelas 7 dulu, kalau ada angka dan huruf berdampingan seperti ini, maka di tengah-tengahnya itu ada tanda kali. Artinya 2 dikali N. Oke, suku kelima 2N minus 1. Ingat, N adalah suku. Berarti kita masukkan nilai N-nya. Berapa? N-nya ke 5. 2 kali 5 kurang 1. 2 dikali 5 adalah 10. Dikurang 1 adalah 9. Oke, terbukti teman-teman ya. Suku kelima adalah 9. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, secara logika sederhana kita telah mengetahui jumlah dari suku tersebut. Nah, fungsinya rumus seperti ini bila yang ditanyakan suku yang sampai ratusan. Suku ke 100, suku ke 1015 misal. Kan nggak mungkin kita ngitung satu-satu. 9, 11, 13, 15, sampai suku tersebut. Itu terlalu lama, makanya kita gunakan rumus seperti ini. Coba sekarang kita coba masih dari rumus bilangan ganjil. Kita cari suku ke 10. Ingat rumusnya kalau bilangan ganjil 2N kurang 1. Yang mana nilai dari N adalah suku. Suku keberapa di soal? Suku ke 10. Berarti 2 kali 10 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 2 dikali 10 adalah 20. 20 dikurang 1 adalah 19. 19. Oke, good. Oke, 19. Nah, untuk bilangan ganjil ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, Ayah Farhan sarankan untuk dicatat. Kenapa? Karena setelah ini akan ada soal yang mengambil dari rumus bilangan ganjil ini. Silakan teman-teman untuk dicatat. Oke, cukup teman-teman ya. Kita beralih ke materi selanjutnya.
Oh iya, untuk Fawas bukunya mungkin belum sampai, jadi Fawas bisa catat dari sini dulu ya. Ini itu ada di halaman 6. Ada di halaman 5. Ini ringkasan dari rumus bilangan. Oke, selesai teman-teman ya. Yang lainnya gimana? Udah selesai? Syadan? Sudah. Kalau yang lainnya ada siapa lagi nih? Ilham, Khansa, Mutia, Abiza, Ryan, Raffi, Nabil, Davinza, Fian. Udah selesai ya? Oke. Kita beralih ke halaman 6. Pola bilangan genap, sorry ya. Pola bilangan Nah, kita contohkan pola bilangan. Pola bilangan genap adalah misal kita contohkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya yang menghasilkan angka-angka genap. Nah, teman-teman, kalau untuk pola bilangan genap, kita bisa rumuskan seperti ini rumusnya. Yaitu 2N. Simple. Ingat di mana N itu sama seperti pola bilangan ganjil. N adalah suku. Misal kita contohkan, oh ya, sebagai pengingat kembali, suku ini adalah satuan yang adalah satuan yang paling kecil dalam pola bilangan. Misal 2 adalah suku pertama, 4 adalah suku kedua, 6 suku ketiga, dan seterusnya. Kita contohkan. Bilangan 2, 4, 6, 8, titik. Secara logika, kita harusnya sudah mengetahui suku kelima, kenapa kelima? Karena dia ada di disebutnya baris kelima, kolom kelima. Nilainya harusnya adalah berapa, Syadan? 10 ya. 10. Selanjutnya, secara logika, di suku ke-6 harusnya nilainya 12, 14, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Nah, kita coba buktikan suku kelima melalui rumus ini, benar nggak sih hasilnya 10? Oke. Suku ke-5. Ingat, N adalah suku. Rumusnya adalah 2N. 2N berarti 2 dikali suku kelima. N itu suku. Karena suku kelima berarti 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Ternyata benar ya. Kemudian secara logika lebih simpel ini ya daripada yang tadi. Iya, benar. Lebih simpel ini. Kenapa? Karena kalau bilangan ganjil itu bilangannya tinggal kita tambahkan 2, 2, 2, 2, dan bilangan ganjil itu bilangan yang pas. Sorry, kok bilang ganjil? Bilangan genap. Dari 0 ke 2, kan kalau bilangan ganjil harus ke 1 dulu mulainya. Kita nggak bisa mulai dari 0. Oke, kita coba lagi. Suku ke-6. Secara logika, suku ke-6 adalah 12. Oke, ingat rumusnya 2N. 2 dikali N adalah suku yang ditanyakan. Ingat, saya ulang-ulang biar teman-teman ingatannya kuat. Suku ke-6, berarti 2 dikali 6 adalah 12. Benar ya? Begitu juga seterusnya. Saya ulangi. Ini mungkin nggak berguna. Rumus-rumus seperti ini nggak berguna kalau bilangan kecil. Tapi coba kalau ada soal ditanyakan. Suku ke 1290. Kan nggak mungkin teman-teman menghitung manual seperti ini. 14,
16, 18. Keburu tua nanti selesainya ya. Maka oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus ini 2N. Oke, sekalian kita coba jawab. 2N suku ke 1290. Berarti 2 dikali 1290. Berapa? Ada yang mau jawab? Ayah Fran lagi malas ngitung. Coba Ayah Fran minta Kansa. Silakan Kansa gunakan kalkulator. Suku ke 1290. Oke ya, sebentar. Berapa? 2580. Oke. Nah, jadi begitulah jawabannya 2580. Oke teman-teman, ini mau dicatat silakan Ayah Fran beri waktu 1 menit untuk dicatat. Kita setelah ini akan beralih ke pola selanjutnya, yaitu pola segitiga. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, cukup ya. Kita hapus. Teman-teman udah dicatat? Takut ada yang belum selesai nyatet. Sudah ya. Pinza udah? Sudah ya. Oke, good. Ya, hapus. Selanjutnya masih di halaman yang sama, halaman 6. Untuk yang belum punya bukunya, Ayah Fran tuliskan. Ya, Fran susah nengoknya ya. Matiin kamera dulu ya. Pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu adalah pola bilangan 1 adalah pola 1, 3, 6, 10. Nah, secara logika teman-teman bisa nggak menjawab? Kalau rumus, oh ini susah nulisnya nih. Rumusnya itu N plus 1 per 2. Nah, jadi kalau yang belum punya buku seperti ini tulisannya teman-teman. N buka kurung N plus 1 tutup kurung ini ya. Per 2. Seperti ini. N plus 1 per 2. Untuk simpel Ayah gambarkan seperti ini. Nah, teman-teman, secara logika, rumus dari pola bilangan segitiga ini adalah, ada yang bisa jawab? Ingat kalau segitiga semakin ke atas semakin berkembang. 15 bukan ya? Yang ada di buku. Salah. 15. Salah. Oke, kita coba analisis dari soal ini. 1, 3, 6, 10. Teman-teman silakan lihat screen. 1 ke 3 bilangannya berapa? 2. 2. 3 ke 6? 3. 6 ke 10? 4. Oke, good. Sekarang
Ingat, ini kan suku pertama, suku kedua, suku keempat. Coba sekarang kita tebak. Suku kelima dan suku keenam. Berapa nilainya? Secara logika, 2, 3, 4. Berarti selanjutnya kita tambahkan 5. Selanjutnya kita tambahkan 6. Oke, Ayah Fran gambarkan ke bawah seperti ini. 1 tambah 3. 1 tambah 2 adalah 3. 3 tambah 3 adalah 6. 6 ditambah 4 adalah 10. Berarti 10 ditambah 5 adalah 15. Kemudian 15 ditambah 6 adalah 21. Paham nggak? Teman-teman lihat pola yang di sini nih. Paham. Kan kalau ganjil nambahnya 2, 2, 2. Begitu juga genap. Nah, kalau pola bilangan segitiga, angkanya nggak sama. Nggak 2 ditambah 2 ditambah 2 lagi. Tapi angkanya berkembang. 2 tambah 3, ditambah 4, ditambah 5, terus sampai ke atas. Oke, berarti kita ketahui suku kelima nilainya itu adalah 15 dan suku ke-6 nilainya adalah 21. Sekarang kita coba pakai rumusnya. Oh ya, jangan lupa N adalah suku. Oke, kita coba buktikan. Benar nggak sih suku kelima itu hasilnya 15? Menggunakan rumus ini. Suku kelima. N plus 1 per 2. Ingat, N itu adalah suku. Suku kelima, buka kurung, 5 ditambah 1 per 2. Biar. Aduh, jelek. Gini aja deh, per 2. Waduh, ternyata mau habis. Oke. Ingat teman-teman, kalau di matematika, kalau ada yang dikurung, itu kalian kerjakan terlebih dahulu. Lihat contoh yang Ayah Farhan kerjakan seperti di screen. 5 tambah 1 berapa? 6. Per 2. Per itu hasilnya dibagi. Oke, teman-teman. 5 dikali 6. Berapa hasil 5 dikali 6? 30. 30. 30 per 2 adalah 15. 30 dibagi 2. Oke, teman-teman ya. Mungkin teman-teman agak bingung kalau dituliskan seperti ini. Nanti Ayah Farhan buatkan contohnya di kertas. Nanti Ayah Farhan foto, Ayah Farhan kirim ke grup. Nah, teman-teman, ini suku kelima hasilnya terbukti adalah 15. Benar ya? Sekarang kita coba buktikan suku ke-6. Kalau kita hitung-hitung tadi, hasilnya adalah 21. Kita coba. N plus 1 per 2. Berarti N, ingat N itu adalah suku. Karena yang ditanya suku ke-6, berarti 6 ditambah 1 dibagi 2. Oke, ingat. Kalau ada kurung, kalian kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 6 ditambah 1 berapa? 7 per 2. Kemudian teman-teman kalikan. 6 dikali 7 hasilnya berapa, Syadan? 42. Benar, 42, yakin? Benar ya. Kemudian 42 kita bagi 2. Berapa? 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Terbukti teman-teman ya, suku ke-6 hasilnya adalah 21. Ingat, Ayah Farhan ulangi, mungkin sekarang nggak penting kalau di suku-suku yang kecil, tapi coba kalau ada soal yang ditanyakan, misal pola bilangan suku ke-500. Nah, mungkin teman-teman ngitung manual. Itulah fungsi dari rumus. Silakan 1 menit untuk mencatat
pola bilangan segitiga. Ya teman-teman, bila ada yang masih kurang paham, seperti biasa teman-teman bisa langsung tanya ke Ayah Farhan. Bisa melalui chat di Zoom atau langsung open mic. Oke, cukup waktu 1 menit. Atau ada masih ada yang sedang mencatat? Gak apa-apa, kita tunggu. Nah, mungkin cukup teman-teman ya. Nabil, Fawas, Dapinza, bagaimana? Udah dicatat? Ya. Oke, kalau begitu karena waktu Zoom tinggal 4 menit lagi, berarti pola-pola selanjutnya seperti pola bilangan persegi di halaman 7, pola bilangan persegi panjang di halaman 8, dan pola bilangan segitiga pascal di halaman 9 kita simpan untuk Zoom di hari selanjutnya. Kalau begitu, ingat hari ini kita telah membahas 3 pola, pola ganjil, pola genap, dan pola bilangan segitiga. Nanti sekarang waktu Zoom kita sudah selesai, nanti Ayah Farhan buat soal, 3 soal, 1 soal dari ganjil, 1 soal dari genap, 1 soal dari segitiga. Nanti teman-teman silakan kerjakan sesuai rumus yang telah Ayah Farhan berikan. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita selesai sampai sini. Seperti biasa teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung chat ke Ayah Farhan atau bertanya di grup. Kalau begitu, kita akhiri Zoom hari ini. Terima kasih bagi yang telah hadir. Tugasnya ditunggu mungkin sekitar 10 atau 5 atau 10 menit lagi. Terima kasih telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ketinggalan catatannya, bisa minta fotoin ke teman yang tadi nyatet. Oke, goodbye. Dadah.